semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Encang di sini. Nah, kali ini kita mau membahas jenis-jenis disatria. Nah, jenis disatria yang akan Encang bahas di sini kali ini adalah jenis flasid atau disatria lemah. Nah, disatria flasid ini sistem yang terganggu adalah lower motor neuron atau neuron motoris bawah. Disatria flasid atau lemas dibagi menjadi dua, yaitu disatria bulbar dan disatria myogen. Nah, kita lihat aja yuk tabel kriteria dari disatria bulbar dan myogen ini. Cekidot, berikut tabelnya. Nah, untuk disatria bulbar, sistem yang terganggu adalah di lower motor neuron, terdiri atas inti-inti motoris saraf-saraf otak, di balok otak, serta cabang-cabangnya. Sementara pada disatria myogen, sistem yang terganggu di lower motor neuron masih sama ya, karena emang disatria flasid itu sistem yang terganggu itu ya di lower motor neuron itu, tapi kalau disatria myogen itu di plat-plat ujung motoris dan otot-ototnya. Lalu untuk fungsi sistem di disatria bulbar, lower motor neuron bereaksi secara refleks, tetapi semua input dari korteks otak dari sistem piramidal, ekstrapiramidal, dan cerebellar melalui jalur yang sama menuju otot-otot. Karena terjadi gangguan pada perjalanan terakhir, semua sinyal input tidak dapat masuk ke otot yang bersangkutan. Dan karena semua input dari sistem motoris lain bermuara di lower motor neuron, maka gangguan di sini akhirnya mempengaruhi semua gerakan otot yang terkena. Pada refleks-refleks, pada gerakan otomatis atau tak sadar, pada gerakan sadar. Nah, sementara di disatria myogen, fungsi sistem ini yaitu plat-plat motoris ujung bertanggung jawab atas penyampaian rangsangan dari saraf ke otot. Gangguan menerus pada penyampaian ini mengakibatkan kelumpuhan. Oleh karena lumpuh, maka terjadi atrofi otot. Gangguan myogen pada gilirannya mempengaruhi semua gerakan dari otot yang terkena, pada refleks-refleks, pada gerakan otomatis atau tak sadar, dan pada gerakan sadar. Nah, untuk ciri-ciri gangguan pada disatria bulbar, yang pertama itu kelemahan atau lemas, terus hipotoni, lalu atrofi, kedutan-kedutan atau fasikulasi ringan. Nah, sementara pada disatria myogen, untuk ciri-ciri gangguannya ada dua pembagian dengan ciri-cirinya yang khas, tergantung dari tempat cedera. Yang pertama, ada transmisi terganggu di hubungan mioneural. Terdapat dua ciri-ciri khas, yaitu kelemahan atau lemas dan hipotoni. Yang kedua, otot terluka. Kelumpuhan yang terus-menerus akan membuat atrofi otot. Terdapat tiga ciri khusus, yaitu kelemahan atau lemas, hipotoni, dan atrofi. Kelemahan dan hipotoni selalu ada pada disatria flasid. Untuk penyebabnya, disatria bulbar diakibatkan cedera di inti motoris atau pada cabang sebuah saraf otak. Ada dua pembagian menurut tempat cedera. Yang pertama, kerusakan di nukleus inti neuron motoris di balok otak. Ini dapat disebabkan infeksi virus, polio, tumor, stroke, degenerasi progresif, kelainan kongenital. Yang kedua, kerusakan saraf dapat disebabkan pukulan atau luka, tekanan, misalnya dari tumor, keracunan, infeksi, atau neuritis. Nah, untuk penyebab disatria myogen juga dibagi dua. Yang pertama, transmisi yang terganggu pada hubungan mioneural biasanya diakibatkan miastenia gravis. Yang kedua, penyebab cedera otot itu sendiri bisa distrofia dan radang, misalnya polymyositis. Nah, untuk ciri-ciri kelainan bicaranya pada disatria bulbar, yang pertama ada hipernasalitas. Hipernasalitas ini suara jadi sengau gitu. Yang nasal, yang tidak nasal maksudnya, yang tidak nasal dinasalkan, jadi suaranya ada di hidung gitu ya. Nah, terus yang kedua ada pembentukan konsonan tidak tepat. Ini berpengaruh pada artikulasinya. Jadi mungkin konsonan tidak jelas atau ada substitusi atau omisi atau adisi begitu. Lalu selanjutnya seringkali pengeluaran angin liar. Selanjutnya ada monoton. Nah, suaranya itu monoton, intonasinya tuh monoton ya. Kayak robot gitu, jadi datar aja. Selanjutnya peniupan nasal. Nah, terus pengambilan napas berbunyi. Selanjutnya suara serak. Lalu kalimat-kalimat pendek sedikit kata dalam satu pernapasan. Jadi penderita itu cepet banget ngambil napasnya. Seumpamanya baru ngomong gitu satu kata udah ngambil napas gitu ya. Terus yang terakhir kurang dinamis. Nah, untuk ciri kelainan bicara pada disatria myogen, yang pertama, bicara yang lemas dan tanpa tenaga. Yang kedua, pembentukan konsonan tidak tepat. Ini juga masih sama seperti disatria bulbar tadi, berpengaruh pada artikulasinya. Konsonannya tidak tepat. Lalu hipernasalitas. Itu tadi suara sengau. Jadi, suara non-nasal dinasalkan. Lalu selanjutnya, suara parau dan lemah. Lalu yang kelima, saat-saat tanpa suara. Selanjutnya, nada bicara pelan. Yang terakhir, penghembusan napas lemah. Terwujudnya kelainan bicara seseorang yang mengalami suatu disatria tergantung dari saraf-saraf mana yang terkena dan derajat kelemahan atau lemas yang disebabkan cedera. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari disatria bulbar dan disatria myogen tadi sama-sama disatria flasid ya, karena itu emang jenis
dari disaptia flaccid. Jadi, disaptia flaccid, sistem yang terganggu itu berada di neuron motoris bawah atau di lower motor neuron, disebabkan oleh virus, tumor, stroke, trauma, degenerasi, keturunan, racun atau obat, miastenia gravis. Nah, untuk ciri-ciri kelainan bicaranya yang paling menonjol antara lain bicara yang lemas, huruf mati tidak tepat, hipernasalitas, dan suara lemah dan parau. Nah, mungkin itu ya yang dapat Encan sampaikan tentang disartria flaccid ini. Ada kurang lebihnya, Encan mohon maaf kalau ada materi yang belum tepat. Encan mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya ya, karena Encan juga masih belajar. Lalu sebelum video ini aku tutup, jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa share ke seluruh sosial media kalian juga agar ilmu ini nggak berhenti di kalian aja gitu ya. Oke? Kalau mau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu yang dapat Encan sampaikan. Terima kasih sudah mau mendengarkan Encan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.